Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan di wabah pandemi COVID ini kita masih tetap produktif, ya kan? Masih tetap melakukan pembelajaran di hari ini. Tetapi jangan lupa kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mau dipimpin oleh siapa? Silakan. Oke, saya Bu. Iya, silakan. Baik, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen tiap siswa yang telah hadir hari ini. Apakah hadir semua? Iya Bu. Iya. Hadir. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang konsep biografi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih biografi itu apa? Biografi itu ilmu pengetahuan yang menuliskan, menguraikan, dan mendeskripsikan mengenai Bu. Iya, betul sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa biografi itu merupakan ilmu yang mendeskripsikan atau yang berhubungan dengan bumi. Yang berhubungan dengan bumi, maksudnya manusia atau ekosistem berhubungan dengan lingkungannya. Ya kan? Jadi bisa mempelajari tentang sumber daya alam, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam itu secara arif dan bijaksana, seperti itu. Tidak hanya itu saja, biografi juga mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi seperti atmosfer, stratosfer, litosfer, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu merupakan karakteristik biografi. Adapun karakteristik biografi itu dibagi menjadi dua, di mana biografi merupakan kajian tentang fenomena alam dan kaitannya dengan manusia di permukaan bumi. Dari fenomena alam ini bisa dicontohkan dengan letusan Gunung Merapi, di mana bisa dikaitkan dengan manusia itu, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari fenomena letusan Gunung Merapi itu? Apakah dapat berdampak terhadap manusia yang bisa merusak lingkungannya, ataupun dapat merusak tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitarnya, ataupun menghasilkan dampak positif seperti akibat dari letusan Gunung Merapi itu tumbuhannya menjadi subur atau apa segala macam. Dan selanjutnya biografi juga mempelajari fenomena geosfer. Fenomena geosfer ini fenomena yang berhubungan dengan bumi seperti lapisan-lapisannya, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan antroposfer. Selanjutnya ruang untuk biografi. Biografi ini ada lingkungan biotik, di mana segala sesuatu di sekitar manusia itu berupa makhluk hidup yang berupa tadi hidup, misalnya tanah, udara, air. Jadi manusia itu memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah, udara, air yang disebut dengan makhluk tak hidup. Yang selanjutnya lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti kita, ya, manusia sendiri, seperti binatang, tumbuhan. Lingkungan sosial itu ada segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia yang berwujud atau aktivitas manusia baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antar manusia. Jadi salah satu contohnya itu hubungan antara ekosistem dengan lingkungannya, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Seperti salah satu contohnya hewan, ya, untuk memanfaatkan atau untuk mencari makanannya harus beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti itu. Tujuan dan kegunaan biografi. Yang pertama itu pertanian. Dalam aspek pertanian ini merupakan sistem keuangan yang terdiri dari aspek fisik dan manusia, di mana aspek fisik antara lain itu lahan, iklim, air, dan udara. Yang meliputi tenaga kerja, tradisi, teknologi, dan ekonomi. Hubungannya ini bermanfaat untuk menyusun sistem diversifikasi tanaman pada lahan pertanian yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan lahan agar produktivitas tetap tinggi. Jadi kegunaan geografi dalam bidang pertanian ini seperti misalkan lahannya, ya, di daerah pegunungan kan cocok untuk tumbuhan seperti tanaman tanaman apel. Sedangkan untuk di dataran yang rendah itu cocoknya untuk seperti tembakau, seperti kelapa sawit, seperti tanaman seperti itu. Jadi kita bisa melihat gitu bagaimana lahan tersebut gitu. Geografi itu bicara tentang itu, iklimnya seperti apa terhadap pertanian tersebut. Selanjutnya sejarah perkembangan geografi bisa dibaca oleh salah satu murid, silakan.
Sejarah perkembangan geografi yang pertama itu geografi klasik. Geografi ini dikenal sejak zaman Romawi kuno dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi. Pada awalnya ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah yang berbeda dengan daerah asalnya. Ya, yang selanjutnya juga bisa dibaca. Sejarah perkembangan geografi yang kedua, geografi abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih berisikan laporan perjalanan, baik hasil perjalanan darat maupun laut. Abad ini motif para pelancong sudah mengikuti Glory Gospel. Pada masa ini banyak ditemukan wilayah-wilayah baru. Masa ini sering disebut juga dengan revolusi geografi. Ya, yang selanjutnya dibaca oleh Sejarah perkembangan geografi. Yang ketiga. Sejarah perkembangan geografi. Geografi modern abad 18. Pada masa ini geografi sudah dianggap suatu disiplin ilmu ilmiah dan sudah dipandang dari segi ilmu pasti. Ya, jadi sejarah perkembangan geografi ini melalui beberapa abad, yaitu dimulai dari geografi klasik, geografi abad pertengahan, dan geografi modern. Dan selanjutnya hubungan geografi dengan ilmu sosial lainnya, yaitu ada geologi, geofisika, meteorologi, astronomi, biogeografi. Dimana geologi itu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, kejadian struktur, bagaimana struktur permukaan bumi. Misalkan geomorfologi di sini di daerah sini datarannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah pegunungan yang lebih tinggi datarannya, seperti itu. Dan yang lainnya itu juga geomorfologi, oceanografi, paleontologi, dan antropogeografi. Jadi geografi juga tidak hanya mempelajari geografi saja, tidak mempelajari tentang meteorologi, tetapi juga mempelajari oceanografi yang dimana itu ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Nah, bagaimana sumber daya yang berada di laut itu seperti ikan, ya, terumbu karang juga dipelajari di geografi. Dan selanjutnya ini merupakan konsep dasar geografi, di mana konsep dasar geografi itu ada konsep lokasi, konsep jarak. Konsep lokasi itu merupakan konsep utama yang akan digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer. Salah satunya di daerah ini orang Indonesia, misalnya di daerah gurun, ya, di daerah gurun itu kan perbedaannya, jadi kan panas ya, jadi lebih memakai pakaian yang lebih cenderung tipis dibandingkan dengan di daerah kutub yang lebih dingin. Seperti itu salah satu konsep lokasi. Selanjutnya itu konsep jarak, yaitu panjang antara dua tempat, terdiri dari jarak mutlak yang diukur dengan kilometer. Misalnya harga tanah akan semakin tinggi apabila mendekati pusat kota atau mendekati daerah-daerah yang dapat dijangkau. Ya, misalkan ada seperti apa sih namanya, mall-mall gitu kan, seperti gitu, itu apa namanya, sangat mahal gitu harga jualnya. Juga misalkan nih daerah kita untuk bepergian ke Jakarta gitu, Bogor ke Jakarta, kayak gitu kan, itu relatif murah harga ongkosnya kan dibandingkan dengan ke daerah atau ke luar pulau seperti ke Sumatera ataupun Kalimantan. Selanjutnya konsep keterjangkauan, yaitu menyangkut ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat. Misalnya nih daerah penghasil beras dan daerah B penghasil sandang. Kedua daerah ini tidak akan berinteraksi apabila tidak ada transportasi. Jadi di antara dua wilayah itu saling berinteraksi dan saling berhubungan dan menghasilkan gitu. Salah satunya misalkan nih di daerah Bogor ini produksi padi ya, terus diekspor ke daerah yang membutuhkan gitu. Jadi saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Dan selanjutnya itu konsep pola, di mana konsep pola ini merupakan gejala alam yang tersebar tidak merata pada permukaan bumi membentuk aneka ragam pola yang digambarkan dalam bentuk peta. Ya kan, kalian sudah pernah melihat peta kan, di situ banyak sekali simbol-simbol yang berada di peta itu. Itu fungsinya untuk apa? Di situ fungsi pola itu untuk mengetahui, menggambarkan gitu jalannya bagaimana, bentuk lahannya seperti apa, bentuk sungai ataupun kali seperti apa, dan di situ juga dijelaskan lokasi-lokasi yang terdekat atau lokasi-lokasi rumah yang terdekat seperti apa.
Selanjutnya konsep morfologi itu menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen, membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Salah satunya bentuk lahan akan terikat, erosi, dan pengendapan. Penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, dan ketersediaan air. Di mana konsep morfologi ini mempelajari bagaimana bentuk lahannya. Bentuk lahannya itu apakah tadi yang dijelaskan, apakah lebih tinggi, apakah lebih miring, dan apakah itu sangat berdampak terhadap manusia itu sendiri. Dari bentuk morfologi yang seperti itu. Dari konsep aglomerasi itu merupakan pengelompokan fenomena di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif. Misalnya 68% industri tekstil Indonesia berada di Bandung, jadi yang lebih dominan itu jadi tinggal di posisi industri itu yang lebih dominan yang berada di situ. Selanjutnya konsep nilai kegunaan bisa dibaca oleh Saudari Melati. Nilai kegunaan itu manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama pada semua orang. Misalnya daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti Puncak antara Bogor dengan Cianjur banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. Iya, jadi di dalam konsep nilai kegunaan ini bagaimana dia berguna gitu, berguna untuk suatu wilayah. Salah satunya yang telah dibacakan oleh Melati bahwa daerah seperti pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti di Puncak di antara Bogor dengan Cianjur banyak dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi. Jadi itu dijadikan sebagai nilai kegunaan. Bagaimana nilai positifnya terhadap wilayah tersebut? Apakah dapat dimanfaatkan untuk semua orang atau semua masyarakat sebagai daerah peristirahatan gitu untuk menghilangkan penat dan kebisingan. Selanjutnya konsep interaksi interdependensi bisa dibacakan oleh Sumi ya. Konsep interaksi interdependensi yaitu keterkaitan golongan antara satu dengan yang lain. Misalnya interaksi antara desa dengan kota. Misalnya pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komutasi, dan migrasi. Iya. Jadi konsep interaksi interdependensi ini yaitu keterkaitan golongan antara satu dengan lain. Misalnya interaksi antar kota, misalkan interaksi antara Jabodetabek itu kan saling berhubungan, saling berinteraksi, dan mereka juga melakukan berbagai interaksi, misalnya migrasi. Kita tinggal di sini, itu kita berpindah ke daerah Jakarta atau kota Jakarta, itu dimasuk dengan konsep interaksi interdependensi seperti itu. Dan selanjutnya bisa dibaca oleh Sili ya Rizka. Konsep interdependensi Area yaitu daerah-daerah yang terdapat di muka bumi berbeda satu sama lain dapat dicermati dari syarat yang memiliki salah satu wilayah dengan wilayah yang lain. Misalnya fenomena yang berada dari suatu tempat ke tempat lain seperti jarak dekat, jarak sedang atau jarak jauh, kemungkinan padat, sedang atau jarak. Iya, jadi di konsep diferensi area ini dapat diberi contohnya, misalkan jarak dekat, misalkan jarak antara Jakarta dengan Bogor itu jaraknya berapa, terus jarak antara Puncak ke Bandung itu jaraknya berapa, itu bisa dikatakan dengan konsep diferensi area. Dia lebih mengutamakan atau lebih memperhatikan jaraknya suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang dapat bermanfaat atau dapat dijangkau oleh jarak tersebut. Selanjutnya konsep keterkaitan ruangan bisa dibaca lagi oleh Melati. Konsep keterkaitan ruangan yaitu para ahli geografi percaya akan adanya bersangkut pautan di antara tempat-tempat pada permukaan bumi dan jalan-jalan pada suatu area. Istilah seperti ini interdependensi, interkoneksi, interruangan, dan asosiasi areal menguraikan dan menjelaskan saling menghubung antara tempat dan antar gejala pada permukaan bumi. Iya, jadi di konsep keterkaitan ruangan ini konsep-konsep yang lainnya dapat disatu padukan menjadi satu kesatuan yang dimana memiliki fungsi yang berbeda namun disatukan menjadi satu kesatuan dan kepaduan menjadi satu seperti itu. Dan di konsep keterkaitan ruangan ini
menguraikan beberapa istilah di antara konsep diferensi area, konsep lokasi, dan konsep jarak tersebut. Ya, sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Apakah sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Ya, untuk tugas nanti Ibu akan share ke ketua kelas, nanti tolong dikerjakan, dan untuk pertemuan besok Ibu akan cek satu-satu ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat tugasnya dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.